Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Yudhistira Education. Oke, kali ini saya akan membahas tentang himpunan, melanjutkan pada video sebelumnya, yaitu himpunan bagian yang pertama itu tentang pengenalan himpunan dan diagram Venn dan seterusnya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan lagi untuk membahas tentang sifat himpunan dan operasi himpunan. Kita simak bersama-sama ya. Nah, oke, sifat-sifat himpunan yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang kardinalitas himpunan, himpunan bagian, dan himpunan kuasa. Apa sih itu kardinalitas himpunan? Nah, kita bahas bersama ya. Kardinalitas himpunan itu adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N dalam kurung A. Nah, kardinalitas himpunan itu hanya untuk himpunan yang hingga atau terbatas atau juga disebut dengan finite set. Nah, apa itu himpunan hingga? Yuk kita bahas bersama lagi. Himpunan hingga itu atau finite set itu adalah himpunan yang memiliki anggota hingga atau terbatas. Nah, contohnya anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini pada contoh anggota himpunan A ini adalah terbatas atau berhingga. Nah, kardinalitas himpunan ini berarti merupakan jumlah anggotanya. Berarti kardinalitas himpunan dari A itu adalah 4. Nah, di situ ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian untuk himpunan tak hingga atau yang disebut infinite set itu adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga atau tak terbatas. Contohnya anggota himpunan B 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, berarti di sini anggota himpunan B itu tak hingga jumlahnya. Maka kardinalitas himpunan itu tidak berlaku lagi untuk infinite set atau himpunan tak hingga tersebut ya. Oke. Selanjutnya himpunan bagian. Kita langsung ke contoh saja ya. Jika S adalah himpunan semesta. Nah, di sini kita contohkan himpunan semestanya adalah siswa laki-laki dan siswa perempuan atau semua siswa di dalam kelas. Kemudian yang A-nya adalah himpunan siswa laki-laki. Kemudian yang B adalah himpunan siswa perempuan. Nah, untuk yang C-nya itu lebih spesifik lagi, yaitu adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar sepak bola. Kemudian yang D adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar bola voli. Nah, itu adalah termasuk di dalam anggota himpunan A ya. Kemudian untuk yang E ini adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menari. Kemudian yang F adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menyanyi. Kita lihat seperti apa itu yang disebut himpunan bagian. Oke, himpunan A adalah himpunan bagian dari S dan dilambangkan dengan A subset S. Nah, tanda seperti itu dibacanya subset ya. Oke, di sini jelas himpunan A itu adalah himpunan bagian dari S karena anggota himpunan A itu adalah siswa laki-laki dan siswa laki-laki itu adalah terdapat di dalam anggota S atau himpunan semestanya. Kemudian yang B, nomor 2, himpunan B adalah himpunan bagian dari S dan dilambangkan dengan B subset S. Ya, di sini juga jelas anggota himpunan bagian B. Anggota himpunan B adalah himpunan siswa perempuan. Nah, di sini berarti
himpunan B itu adalah himpunan bagian dari S. Kemudian untuk yang C-nya, himpunan C subset S. Iya, di sini himpunan C itu adalah siswa laki-laki yang gemar dengan sepak bola. Nah, itu kan sudah jelas karena C itu terdapat di dalam anggota A atau himpunan bagian A, maka ya itu sudah jelas adalah himpunan bagian dari S. Seperti itu. Kemudian untuk yang himpunan D adalah subset S. Ya, di sini juga sama. Di sini adalah himpunan siswa laki-laki dan dikelompokkan lagi yang suka bola voli, ya. Oke, kemudian untuk yang nomor 5, himpunan E. Himpunan E adalah himpunan bagian dari S. Ya, himpunan E itu adalah himpunan siswa perempuan yang suka menari. Nah, itu jelas karena anggota siswa perempuan itu adalah termasuk dalam anggota dari S, maka ya jelas yang E itu adalah subset dari S juga. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini F ya, F subset S. Nah, F itu adalah himpunan siswa perempuan yang suka menyanyi. Nah, yang suka menyanyi di sini kan adalah himpunan siswa perempuan. Himpunan siswa perempuan itu terdapat di dalam anggota S atau himpunan bagian dari S. Jelas karena himpunan bagian dari B yang anggotanya itu adalah himpunan siswa perempuan, maka jelas di sini F adalah himpunan bagian dari S gitu. Untuk yang selanjutnya, yang himpunan C adalah himpunan bagian dari A. Ya, himpunan C itu adalah himpunan siswa laki-laki yang suka sepak bola. Nah, sedangkan himpunan A-nya itu adalah himpunan siswa laki-lakinya. Nah, ya jelas karena himpunan C itu terdapat di dalam himpunan A jika digambarkan dengan diagram Venn gitu ya. Kemudian untuk yang himpunan D itu sama. Himpunan D itu adalah kumpulan atau himpunan siswa laki-laki yang gemar bola voli. Nah, himpunan A itu adalah siswa laki-laki, jelas ya. Maka himpunan D itu himpunan bagian dari A. Kemudian yang nomor 9 dan nomor 10. Nah, di sini kan himpunan E itu adalah himpunan siswa perempuan yang suka menari, dan yang F himpunan siswa perempuan yang suka menyanyi. Nah, di sini himpunan B-nya itu adalah himpunan siswa perempuan. Maka di sini jelas ya, himpunan E dan himpunan F adalah himpunan bagian dari B-nya. Kita lanjut lagi. Di sini akan digambarkan dengan diagram Venn juga. Nah, yang tadi dijelaskan ya. Nah, pada diagram Venn-nya tadi itu ya, C itu adalah siswa laki-laki yang gemar sepak bola. Kemudian yang D adalah siswa laki-laki yang gemar bola voli. Kemudian A-nya adalah semua himpunan siswa laki-laki. Kemudian yang E itu adalah siswa perempuan yang suka menari. Kemudian yang F adalah siswa perempuan yang suka menyanyi. Dan yang B-nya itu adalah himpunan siswa perempuan ya. Nah, di sini yang bukan merupakan himpunan bagian ya, contoh 11 sampai 14. Himpunan C bukan himpunan bagian dari B. Ya, karena himpunan C itu adalah himpunan siswa laki-laki yang suka sepak bola, sedangkan himpunan B itu adalah siswa perempuan. Jelas karena di sini tertera siswa laki-laki dan siswa perempuan, jelas anggotanya itu berada di himpunan yang berbeda ya. Kemudian untuk yang nomor 12 juga sama. Himpunan D bukan himpunan bagian dari B, jelas ya. Karena C dan D itu adalah himpunan laki-laki yang gemar olahraga yang C itu.
sepak bola dan yang D itu adalah bola voli. Maka itu jelas karena itu sudah berbeda himpunan. Kalau yang C dan D itu adalah siswa laki-laki dan yang B itu adalah siswa perempuan. Gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 13 dan 14. Di sini himpunan E-nya kan siswa perempuan yang gemar menari. Nah, yang F-nya adalah siswa perempuan yang gemar menyanyi. Nah, di sini sedangkan himpunan A-nya itu adalah himpunan siswa laki-laki. Jelas di sini himpunan E dan F-nya bukan himpunan bagian dari A karena sudah berbeda anggota himpunannya. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke himpunan kuasa. Nah, kita langsung masuk ke contoh saja biar lebih paham ya. Nah, di contohnya ini diberikan himpunan A, anggotanya itu 1, 3, 5. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A? Dan sebutkan. Oke. Himpunan-himpunan yang merupakan himpunan bagian dari A. Nah, yang pertama itu himpunan bagian yang banyak anggotanya 0. Nah, di sini adalah himpunan kosong ya. Kemudian yang kedua, himpunan bagian yang banyak anggotanya 1. Nah, berarti itu dipisah-pisah sendiri-sendiri ya, dikelompokkan sendiri-sendiri. Ada 1, 3, 5. Kemudian untuk himpunan bagian yang banyak anggotanya 2. Nah, di situ sudah saya tulis juga ya. Ada 1 dengan 3, kemudian 1 dengan 5, dan 3 dengan 5. Oke. Terus untuk himpunan bagian yang banyak anggotanya 3. Nah, di situ terbalik ya tulisannya. Oke, tapi kalian bisa baca ya. Nah, di situ himpunan bagian yang banyak anggotanya 3 ada 1, 3, 5 dan jumlahnya itu ada 1. Nah, jadi banyaknya himpunan bagian dari A adalah 8. Yang pertama itu yang anggotanya 0 adalah himpunan kosong, berarti itu dihitung 1. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 1 ada 1, 3, 5. Itu sudah 4 ya. Nah, kemudian yang banyak anggotanya 2 itu ada 3. 4 ditambah 3 ada 7. Kemudian yang himpunan bagian yang banyak anggotanya 3 ada 1. Berarti 7 ditambah 1 adalah 8. Nah, pada buku siswa yang membahas tentang himpunan kuasa ini ada salah ketik ya, karena di sana tertera banyak himpunan bagian dari A itu adalah 6. Nah, di sini saya ganti menjadi 8. Nah, dan anggota-anggotanya ini jika disebutkan adalah itu tadi. Himpunan kosong 1, 2, 1, 3, 5, kemudian 1 dengan 3, 1 dengan 5, 3 dengan 5, dan 1, 3, 5. Gitu ya. Sampai sini paham himpunan kuasa ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini himpunan kuasa dari himpunan A dapat disimpulkan adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan P dalam kurung A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NP dalam kurung A. Nah, tadi kita sedikit membahas banyak anggota himpunan kuasanya ada di dalam contoh itu ada 8. Nah, misalkan A itu himpunan dan PA adalah himpunan kuasa A. Jika NA adalah N dengan N bilangan caca, maka N dalam kurung PA itu sama dengan N 2 pangkat N. Nah, tadi seperti di contoh ya. Di sini kan banyak anggota himpunan A itu ada 3 kan, 1, 3, 5 itu ada 3. Itu adalah jumlah N-nya. Nah, di sini bisa diartikan 2 pangkat N, berarti 2 pangkat 3. Maka jumlah himpunan kuasanya itu adalah 2 pangkat N, 2 pangkat 3, dan ketemunya adalah 8. Di sini sudah terbukti ya. Oke, kemudian dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika
A itu subset B dan B subset A. Dinotasikan dengan A sama dengan B, gitu ya. Kemudian jika NA sama dengan NB atau jumlah himpunan A sama dengan jumlah himpunan B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Oke. Nah, sekarang ada dua himpunan. Kita akan membahas kesamaan dua himpunan. Di sini kita contohkan ada himpunan A dan himpunan B. Ya. Bisa dikatakan sama atau tidak, itu bisa kita lihat bersama. Untuk yang nomor 1, 2, 5 dan 6 itu adalah himpunan yang sama. Nah, di situ walaupun tulisannya dibalik-balik ya, itu tetap sama asalkan jumlah dan anggotanya itu sama. Kemudian untuk yang nomor 3, 4, 7 dan 8, walaupun ada yang sama tapi misalkan jumlahnya berbeda, itu bisa dikatakan tidak sama. Kalau misalkan untuk yang nomor 4, anggota himpunan A itu A, B, C. Kemudian untuk yang himpunan B 1, 2, 3 jelas itu tidak sama ya. Untuk yang nomor 3, himpunan A itu 1, 2, 3, 4. Kemudian yang himpunan B 1, 2, 3. Walaupun itu terdapat anggota himpunan yang sama tetapi jumlahnya berbeda, itu berarti menandakan dua himpunan itu tidak sama. Dan seterusnya, seperti itu bisa dilihat bersama ya, dan bisa dipahami bersama. Oke, sudah paham ya? Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke operasi himpunan. Di operasi himpunan kita akan membahas tentang irisan, gabungan, komplement, selisih. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas irisan dengan gabungan. Oke, terlebih dahulu ya. Nah, di sini terdapat tabel, bisa kita lihat bersama ya. Di sini nomor 1 dulu ya. Himpunan himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Kemudian anggota himpunan A-nya 1, 2, 3. Anggota himpunan B adalah 4, 5, 6. A saling asing atau disjoin dengan B. Kenapa dikatakan saling asing? Karena anggota itu 1, 2, 3 dan anggota B itu 4, 5, 6. Di sini tidak ada yang sama dan berlainan semua, maka disebut saling asing. Nah, di sini jika digambarkan dengan diagram Venn, maka gambarnya himpunan A dan himpunan B akan terpisah. Nah, irisan itu adalah anggota yang sama. Dipilih anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Ternyata antara himpunan A dan himpunan B di nomor 1 ini tidak ada yang sama, maka irisannya adalah himpunan kosong ya. Kemudian untuk yang gabungan. Nah, kalau A gabungan B, nah itu tandanya seperti itu, seperti huruf U ya. Kalau yang irisan tadi seperti M, tapi ya itu seperti itu ya, itu irisan. Dan gabungan itu seperti U. Nah, kalau gabungan itu adalah semua anggota A dan B kemudian digabung jadi satu, yang termasuk anggota A dan anggota B-nya. Contohnya seperti yang nomor 1 itu adalah pada himpunan A kan 1, 2, 3. Kemudian yang B-nya itu 5, 4, 5, 6. Jika digabungkan maka menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sudah menjadi anggota A gabung B. Kemudian untuk yang nomor 2-nya. Nah, di sini pada diagram V-nya ada yang itu sedikit tumpuk ya. Nah, sedikit tumpuk. Oke. Pada S-nya itu sama seperti yang nomor 1, tapi A-nya ini dan B-nya itu berbeda. Untuk yang A itu 1, 2, 3, 4, kemudian B-nya 4, 5, 6, 7. Nah, di sini jika digambarkan dengan diagram Venn, 4-nya itu bergabung dengan
antara A dan B-nya ya, sedikit ya. Nah, di sini berarti karena apa? Pada himpunan A itu terdapat 4 dan di B-nya juga terdapat 4. Itu ditulisnya sekali saja. Nah, maka itu yang dinamakan anggota irisan A irisan B. Nah, di sini adalah 4. Kemudian untuk gabungannya itu A gabung B-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 dan 9-nya tidak termasuk karena tidak di dalam anggota A dan B-nya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. Himpunan S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3. Kemudian B-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini himpunan A itu adalah himpunan bagian atau subset dari B. Mengapa? Karena semua anggota himpunan A itu terdapat pada anggota himpunan B. Nah, iya ya, jika digambarkan dengan diagram Venn itu lingkaran A-nya itu terdapat di dalam lingkaran B-nya, seperti itu. Nah, di sini berarti A irisan B-nya adalah 1, 2, 3. Nah, itu artinya semua anggota himpunan A-nya. Kemudian untuk yang A gabung B-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini adalah semua anggota B-nya ya, karena A-nya itu sudah termasuk di dalamnya. Oke, kemudian untuk yang nomor 4. Nah, di sini S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini anggota himpunan A dan anggota himpunan B-nya sama ya. Sama-sama 1, 2, 3, 4. Nah, di sini berarti antara A dan B-nya itu berhimpit. Nah, berarti A irisan B-nya 1, 2, 3, 4 sama dengan A sama dengan B. Kemudian A gabung B-nya sama juga seperti A irisan B-nya, karena di sini berhimpit ya, dan anggota himpunan A dan B-nya betul-betul sama. Oke, sampai sini paham ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada komplement dan selisih. Nah, komplement itu adalah himpunan yang bukan merupakan anggota A ataupun B. Nah, misalkan A komplement berarti yang bukan termasuk anggota A. Kemudian misalkan B komplement itu adalah anggota yang bukan termasuk anggota himpunan B. Berarti misalkan di sini nomor 4 dulu ya. Himpunan S itu masih tetap sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A-nya itu 1, 2, 3, 4, yang B-nya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini yang termasuk A komplement itu adalah yang bukan termasuk anggota dari A, yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Yang B juga sama, B komplementnya itu 5, 6, 7, 8, 9, karena di sini himpunan A dan himpunan B-nya kebetulan sama. Nah, untuk selisihnya A min B berarti anggota A tetapi bukan anggota B. Di sini himpunan kosong juga karena ternyata di sini A dan B-nya itu sama, ya kan? Nah, kemudian B min A berarti yang anggota B tetapi bukan anggota A. Nah, berarti di sini juga himpunan kosong. Begitu ya. Selanjutnya. Nah, di sini seperti yang sebelumnya ya, A komplementnya berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini B-nya itu termasuk A komplement ya, karena bukan termasuk anggota himpunan A. Kemudian B komplementnya adalah 1, 2, 3, 7, 8, 9. Nah, di sini untuk selisihnya adalah A min B-nya itu
anggota A yang bukan B. Berarti 1, 2, 3. Kemudian B min A-nya berarti anggota B tetapi bukan anggota A adalah 4, 5, dan 6. Ya. Untuk yang nomor 2. Nah, untuk S-nya itu masih tetap sama, kemudian A-nya itu 1, 2, 3, dan B-nya itu 4, 5, 6, 7. Nah, di sini A komplemennya itu berarti 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian B komplemennya 1, 2, 3, 8, 9. Nah, untuk A min B-nya 1, 2, 3. Berarti yang anggota A tetapi bukan anggota B. Ya, karena 4 di sini adalah di dalam B itu ada 4, maka angka 4 itu tidak termasuk anggota A-nya ya. Kemudian untuk B min A, nah itu adalah anggota B tetapi bukan anggota A-nya, 5, 6, 7. Nah, di sini juga sama, 4 itu terdapat di dalam anggota A, jadi tidak ikut B min A, tidak ikut anggota B min A, seperti itu ya. Untuk yang nomor 3-nya, S-nya masih sama, kemudian A-nya 1, 2, 3, dan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. A komplemennya berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian B komplemennya adalah 7, 8, 9. Karena di sini A-nya itu di dalam anggota B, maka A itu termasuk anggota B-nya ya. Maka yang tidak termasuk anggota B-nya adalah yang di luar lingkaran atau yang ada di himpunan semestanya yang tidak termasuk anggota B, itu 7, 8, 9. Kemudian untuk A min B-nya itu adalah himpunan kosong, karena di sini yang termasuk himpunan A tetapi bukan himpunan B tidak ada, karena di sini himpunan A itu adalah himpunan bagian dari B-nya. Untuk B min A-nya berarti yang anggota B tetapi bukan anggota A adalah 4, 5, 6-nya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk sifat-sifat operasi himpunan. Di sini ada sifat idempoten, ada sifat identitas, sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Kita simak bersama ya. Nah, untuk sifat idempoten. Nah, di sini terdapat contoh. Nah, K gabung K. Jika K digabung dengan K itu sendiri, maka misalkan anggota himpunan sepak bola, bola voli, catur digabung dengan sepak bola, bola voli, catur, itu akan sama artinya, tetap menjadi anggota A. Ternyata K gabung K sama dengan K itu sendiri. Kemudian untuk yang K irisan K, jika K diiriskan ke K itu sendiri, maka anggotanya tetap sama. K irisan K ya tetap K itu sendiri ya. Maka untuk sembarang himpunan A itu berlaku A gabung A sama dengan A irisan A sama dengan A. Sudah jelas sampai sini ya. Kemudian untuk yang sifat identitas. Nah, di sini dimisalkan A-nya adalah himpunan semua pelajaran yang disenangi Budi. Kemudian B-nya adalah himpunan semua pelajaran yang disenangi Badu. Nah, kedua himpunan tersebut, yang A itu suka matematika, bahasa Indonesia, kimia. Kemudian yang B itu ternyata tidak suka apapun, atau maka di sini ditulis himpunan kosong. Nah, terus himpunan semua pelajaran yang disenangi Budi digabung dengan himpunan semua pelajaran yang disenangi Badu dilambangkan dengan A itu ya. Gabung U itu sama artinya dengan matematika, bahasa Indonesia, kimia digabung dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah
himpunan dari A itu sendiri, matematika, bahasa Indonesia, kimia. Ternyata jika A gabung B dengan B-nya itu adalah himpunan kosong, maka akan menjadi himpunan A. Kemudian untuk irisannya, nah irisannya juga itu kan, kalau irisan misalkan A itu matematika, bahasa Indonesia, kimia, kemudian B-nya itu adalah himpunan kosong, jika diiriskan maka itu akan menjadi himpunan kosong. Nah, jika untuk sembarang himpunan A, maka berlaku jika A gabung himpunan kosong, maka hasilnya adalah A. Kemudian A irisan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Ini yang disebut dengan sifat identitas. Untuk selanjutnya sifat komutatif. Nah, di sini sifat komutatif itu sama seperti pada sifat komutatif penjumlahan dan perkalian. Nah, jadi A gabung B itu sama artinya dengan B gabung A. Kemudian untuk yang A irisan B itu sama artinya dengan B irisan A. Kemudian untuk yang sifat asosiatif itu tidak jauh berbeda dengan itu ya, penjumlahan dan perkalian juga. Nah, di sini dalam kurungnya hanya berbeda di belakang dan di depan itu akan sama artinya. P gabung Q gabung R. Nah, itu akan sama artinya B gabung dalam kurung Q gabung R. Kemudian untuk yang P irisan Q dalam kurung ya, kemudian irisan R, maka artinya sama dengan P irisan dalam kurung Q irisan R, seperti pada penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya sifat distributif. Nah, ini juga hampir sama dengan perkalian ke penjumlahan ya, atau perkalian ke pengurangan, itu sama saja seperti di himpunan ini. Nah, kita langsung saja jika dilihat dari diagram Venn 1 dan diagram Venn 2. Nah, di sini tuh akan terbukti seperti itu ya. P gabung dalam kurung Q irisan R itu akan sama artinya dengan P gabung Q dalam kurung irisan P gabung R. Kemudian untuk yang kedua, P irisan dalam kurung Q gabung R sama dengan P irisan Q digabung P irisan R ya. Kemudian yang untuk diagram Venn 2 nya itu sama artinya ya. Nah, itu memang sudah membuktikan bahwa himpunan itu memiliki sifat distributif. Selanjutnya, nah kita masuk ke kuisnya. Silahkan dikerjakan untuk melatih pemahaman kalian terhadap materi himpunan. Nah, kuis pertama yaitu saya bacakan soalnya ya. Di antara sekelompok warga yang terdiri atas 45 orang yang sedang berbelanja ke pasar, ternyata 20 orang membeli buah apel, 25 orang membeli buah mangga, dan 25 orang membeli dan 5 orang membeli kedua macam buah tersebut. Nah, di sini untuk yang A, gambarlah diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas. Yang B, berapa banyak warga yang membeli buah apel dan buah mangga. Yang C, berapa banyak warga yang hanya membeli buah apel. Yang D, berapa banyak warga yang membeli salah satu dari kedua macam buah tersebut. Yang E, berapa banyak warga yang tidak membeli kedua macam buah tersebut. Nah, untuk kuis yang kedua, diketahui K adalah himpunan kuadrat bilangan asli kurang dari 50 dan L-nya adalah himpunan bilangan
kelipatan 4 kurang dari 50. Kemudian yang M-nya adalah himpunan bilangan kelipatan 5 kurang dari 50. Nah, pertanyaannya yang A itu nyatakan himpunan tersebut dengan mendaftar anggotanya. Kemudian yang B tentukan K irisan L, kemudian K irisan M, dan L irisan M. Kemudian untuk yang C, gambarkan diagram Venn dari masing-masing soal B tersebut. Nah, untuk kuis yang ketiga, setelah dilakukan pencatatan terhadap 45 orang warga di suatu kampung, diperoleh hasil sebagai berikut. 19 orang suka minum teh, 21 orang suka minum kopi, 16 orang suka minum susu, 10 orang suka minum teh dan kopi, 9 orang suka minum teh dan susu, 7 orang suka minum kopi dan susu, 3 orang suka minum ketiga-tiganya. Nah, pertanyaannya, A. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. Kemudian yang B, tentukan banyaknya warga yang tidak suka minum ketiga-tiganya. Nah, di sini terdapat 3 kuis. Silahkan dikerjakan untuk menguji kemampuan pemahaman tentang materi himpunan ini. Oke, sekian dulu dari saya. Untuk pembahasan kuisnya akan dilanjutkan ke video berikutnya. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.